malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi juga berbarengan dengan pelantikan BKM Masjid. Alhamdulillah, karena peristiwa Isra dan Mi'raj tidak terlepas dari masjid. Surat Al-Isra diawali dengan menyebutkan kata masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan malam ini Allah perjalankan pula seorang hambanya yang lain dari Masjid Al-A'la Jat Masjid sampai ke Masjid Tengku Ciklam Jabat, namanya Tengku Masrul Aidi. Itu yang gambarnya ada di depan ya. Sengaja malam ini saya pakai baju yang sama dengan peci yang sama agar jangan ada curiga ya, baik-baik orang lain kamu tukar cuma mite kali pehojo. Itulah enaknya laki-laki bisa dimodifikasi. Maka kita bersyukur kepada Allah umur yang panjang, mudah-mudahan diberkahi. Dan salah satu keberkahan umur adalah saat hati kita terpaut dengan masjid. Makanya di dalam hadis Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan di akhirat ketika mata uro berjarak sejengkai di atas utak, di atas tangkurak. Bak watenyan cumana 7 boh golongan yang Allah berikan teratap, yang Allah berikan naungan dan perlindungan. Dan menariknya, salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang laki-laki sidrawa orang agam yang hati mengikat dengan masjid, menggantung dengan masjid. Oh, yang gejak yang diingat adalah masjid. Itu menjadi fadilah. Maka mudah-mudahan warga Gampung Lam Jabat khususnya dan Aceh umumnya serta umat Islam seluruhnya menjadi orang-orang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Sebab sepanjang sejarah yang saya ikuti, semua orang yang fokus berkhidmat untuk masjid, Allah berikan keberkahan rezekinya dan Allah berikan keberkahan umurnya. Saya punya seorang kawan sebaya dengan saya. Dulu ketika di Aceh Selatan beliau mengaji di Dayah Darussalam Labuhan Haji. Beliau juara lomba pidato antar Dayah se-Aceh. Lalu setelah tamat mengaji merantau ke negeri jiran Malaysia. Sampai di Malaysia beliau singgah di masjid, mulai berkhidmat, menyapu masjid, membersihkan masjid, karena ada disediakan ruangan untuk remaja masjid. Karena suara beliau bagus, saat azan beliau kumandangkan azan. Ketika ada pengajian ustadznya tidak datang, beliau isi kajian, karena memang dasar sudah alim, tamat mengaji. Beliau hanya berkhidmat di masjid. Seiring waktu, keberadaan beliau di masjid diperhatikan oleh seorang kaya di negeri Malaysia, di daerah Bangi, Kajang. Ditanyakan apa kegiatannya di Malaysia, apa tujuannya di Malaysia. Beliau sebutlah untuk mengubah nasib, mencari nafkah, singgah di masjid untuk berkhidmat. Maka diberikan modal usaha, buka usaha kegiatan mulai dari waktu itu warung internet di Universitas Malaya kalau nggak salah di Kajang, sampai buka unit usaha jualan komputer. Mudah rezeki, sehingga setiap orang yang berasal dari kampungnya Aceh Selatan hijrah ke Malaysia nggak ada tempat singgah, ditampung oleh beliau. Mudah rezekinya. Yang kedua, ada seorang kawan saya saat mengaji di Dayah Budi di Langau dulu,
Saya sudah kelas 4 baru beliau bergabung. Beliau ini sudah pernah merantau ke Jakarta. Dari kawan-kawan seangkatan, beliau termasuk orang yang tidak berhasil. Kata yang lebih bagus daripada pilihan gagal. Pulang kampung hampir gila. Daripada gila di kampung oleh orang tuanya diantar mengaji. Mengaji yang bubuknya rara-rara kumo, diantar mengaji. Tinggal di asrama, di depan asrama saya, di depan kamar saya. Karena keadaan ekonomi, beliau orang putus, urun putus. Dalam bahasa Indonesianya orang putus. Saya ajak beliau bekerja sama. Saya bilang, saya alhamdulillah subsidi makanan itu agak sedikit makmur dari orang tua. Cuma tidak terampil untuk memasak. Silahkan kita kerjasama, ada yang masak kita nikmati bersama. Beliau numpang masak di dapur saya, di lemari saya. 298 saya pindah mengaji ke Abu Daud Zamzami, beliau tetap lanjut di sana. 2001 saya berangkat kuliah ke Mesir. 2003 saya pulang pertama, ketemu dengan seorang kawan yang tinggal sekamar dengannya. Saya tanyakan, kemana kawan saya si fulan itu? Dia jawab, oh dia sekarang sudah jadi pengusaha sukses di Jakarta, menjadi kontraktor. Saya kaget, karena sebelumnya saking miskinnya sampai numpang makan di lemari saya. Tiba-tiba berselang hanya 5 tahun jadi kontraktor sukses. Diteleponlah kawan ini. Sore ini ditelepon, besok pagi dia pulang naik penerbangan. Tahun 2012 saya datang ke Jakarta. 2008 saya ke Jakarta. Beliau punya rumah di Jati Bening, Bekasi, rumah villa yang sangat luas. Di sampingnya ada lapangan tenis dan dalam garasinya berbaris beberapa unit kendaraan. Kantornya di Jalan Sudirman, Jakarta. Orang yang numpang makan di lemari saya. Saya tanya ke dia, bagaimana cerita kamu sukses? Apa katanya? Setelah saya dan kawan-kawan hijrah meninggalkan pesantren Budi di Lamno, beliau kembali ke Jakarta. Beliau suaranya bagus, menjadi Syekh Dalai di kabilah kami. Begitu sampai di Jakarta, beliau singgah di masjid. Beliau bersihkan masjid, beliau kumandangkan azan di masjid karena suaranya bagus. Konsistensi beliau di masjid itu diperhatikan oleh seorang pejabat tinggi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ditanyakan latar belakang kemampuannya, ditawarkanlah karena beliau pernah punya usaha bagian pengadaan, diberikan proyek, beliau kelola dengan baik dari sedikit-sedikit sampai akhirnya menjadi orang hebat. Semua itu berangkat dari masjid. Lalu saya perhatikan di Aceh juga ada banyak orang-orang tua yang berkhidmat untuk masjid, Allah berikan keberkahan rezeki. Maka Nabi katakan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan yang nomor satu dari urutan tersebut bukanlah orang alim yang rajin buka pengajian kesana kemari, bukan orang kaya yang dermawan bagi-bagi harta, bukan orang perempuan yang taat kepada suami, tetapi nomor satu dari urutan tersebut adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka ketika tadi Kanda Musmulyadi menyampaikan informasi, beliau sebagai seorang komandan kompi membawahi pasukan, beliau arahkan pasukannya untuk sholat berjamaah 5 waktu, maka saya tidak heran karena memang komandan beliau yang lebih tinggi, Komandan Satuan Brimob Aceh, Kombes Topan, Selamat Topan, itu mewajibkan Brimob Polda Aceh setiap apel pagi untuk menghafal Asmaul Husna. Bayangkan, Brimob setiap hari dimulai kegiatan apel pagi dengan Asmaul Husna. Mau tanya badayah ngadaganya? Dari mana saya tahu? Ketika beberapa waktu yang lalu 25 Januari terjadi musibah di tempat saya, kebakaran, beliau turunkan kendaraan taktis, ada water cannon,
Biasanya water cannon ini diturunkan untuk memadamkan keributan, bukan untuk memadamkan kebakaran. Tapi karena yang terbakar adalah rumah wali kota Cekeung, beliau turunkan water cannon, padam api. Besoknya hari Jumat, beliau datang bersilaturahmi setelah Jumat. Saya ucapkan terima kasih komandan, kemarin sudah turunkan water cannon untuk memadamkan api. Beliau ucapkan gak apa-apa Pak Ustaz, kita saling bantu. Saya katakan ke beliau, saya juga senang karena Bapak datang hari ini. Kalau sempat Bapak datang kemarin, sungguh kebakarannya akan lebih dahsyat lagi. Kaget beliau, kenapa Pak Ustaz? Bapak kan topan. Bayangkan kalau sedang terjadi kebakaran datang topan, hancur itu. Beliau sudah serius sekali mendengarkan, menyimak baik-baik. Rupanya kata ulah-ulah ke ujung barulah saat duduk bercengkrama, beliau bercerita, saya Pak Ustaz, dengan kewenangan yang Allah berikan, ada banyak pasukan prajurit dan personil di bawah komando saya, maka saya arahkan mereka sebatas yang saya mampu untuk taat kepada Allah. Saya arahkan mereka setiap apel pagi untuk membaca Asmaul Husna, walaupun pekerjaan mereka keras dan berat. Brimob itu adalah pasukan tempur dari Kesatuan Polri. Mereka yang harus berhadapan dengan musuh senjata, mempertaruhkan nyawa. Mereka berhadapan dengan kehidupan yang berat, tetapi dipadukan oleh komandannya dengan Asmaul Husna, dengan zikir untuk melembutkan hati. Maka kalau komandan satuan brimobnya sedemikian, kita juga merasa bangga. Ternyata komandan kompinya seperti Kandamus Mulyadi yang menjadi ketua BKM kita. Tetapi beliau tidak bisa mewajibkan warga masyarakat yang ada di dalam jabat untuk patuh, karena bukan di bawah komando beliau. Kalau brimob bisa distrap oleh beliau, tapi warga dalam jabat tidak demikian. Tentu pendekatannya akan berbeda. Maka solusi sederhananya, nanti kerjasama dengan Pak Kecik dibuat resam kampung, bahwa setiap kakak yang tinggal di kampung Lam Jabat, setiap sholat berjamaah 5 waktu wajib ada perwakilan sholat berjamaah. Tidak wajib semuanya, karena kita menganut sistem demokrasi perwakilan, ada wakilnya saja. Karena selama ini yang sering datang ke masjid rata-rata wakil yang masih kecil-kecil, yang 7 tahun ke bawah. Padahal ke masjid itu anak-anak tidak disuruh, tetapi diajak. Namun ternyata kita hanya suruh anak-anak, dan ternyata yang menyuruhnya tidak datang. Jadi perwakilannya anak-anak kecil semuanya. Maka kita khawatir nanti wakil presiden juga anak kecil. Ini karena kebiasaan kita. Maka kalau itu yang kita terapkan, insya Allah dengan jumlah populasi yang padat di kampung Lam Jabat, setengah dari masjid ini sudah terisi. Bergiliran. Kalau di rumah itu ada 5 anggota keluarga, suami, istri dengan 3 orang anak, mungkin ada yang sudah punya menantu, buat giliran pagi, subuh, sipulan, siang, sipulan, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu insya Allah setiap perwakilan ada. Tinggal dibuat resam kampung dengan sedikit ancaman, yang 3 hari berturut-turut absen, maka kalau ada kenduri di rumahnya akan diboikot. Insya Allah punah masjid. Itu resep sederhana. Maka yang malas-malas sholat, insya Allah mulai malam ini mencari alamat rumah saya. Gara-gara aku. Enggak masalah, itu dakwah bagi kita. Tantangannya memang sangat berat, tetapi dengan membiasakan insya Allah akan ada hikmah yang sangat tinggi. Atau nanti dalam bantuan sosial, bansosnya, pengajuannya di masjid, atau nanti dengan menggunakan mekanisme zakat akan diprioritaskan kepada fakir miskin dan warga yang sering terlihat di masjid. Yang jarang-jarang terlihat di masjid, maka zakat ditunda dulu beberapa tahun kemudian. Nanti dia akan protes, nyopa kecil kau dah najuk zakat lempur ngatin masjid. Oh, mau pikiran ke mati wah, nak lemah-lemah masjid. Nya gau ke najak masjid, insyaallah hadran ila nabi. Ada banyak sekali instrumen-instrumen agama, instrumen-instrumen sosial yang dapat kita gerakkan untuk mendekatkan orang agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicatat Pak. Itu nanti bisa dijadikan modal awal untuk meramaikan masjid. Salawat dan salam. Ini belum ceramah, baru puji. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, yang dari mereka inilah kita belajar keteladanan bahwa hidup ini sebenarnya sederhana.
Tidak perlu bekerja keras untuk hidup enak, apalagi kita hidup di Aceh yang banyak sekali kendurinya. 12 bulan itu ada selalu kendurinya, mulai dari bulan Rabiul, bulan Muharram kita ada kenduri Ashura, dimulai kemudian lanjut dengan bulan Safar kita ada kenduri Tulak Bala. Sekarang di Banda Aceh dan Aceh Besar sudah tidak ada lagi Tulak Bala, tinggal di pantai barat dan selatan, juga di pantai utara. Di barat dan selatan itu di Kecamatan Tenom sampai ada sebuah kampung namanya Pasi Tulak Bala. Sedangkan di Banda Aceh dan Aceh Besar dulu ada tradisi Tulak Bala, sekarang sudah tidak ada lagi karena balanya sudah terlalu berat, nggak sanggup ditolak lagi. Kemudian masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada peringatan Maulid. Maulid tahun ini bahkan sudah sampai ke bulan Rajab. Saya di bulan Rajab kemarin masih di awal-awal itu dapat ceramah Maulid. Hana beri-beri pokoknya kenduri saja. Kemudian belum habis bulan Rajab sudah masuk kenduri Isra Mi'raj. Sudah perbaikan gizi lagi. Belah hunen na anggur, belah wina apel. Tapi masuk kata kerja sebelah kanan ini tidak bagus, namanya menganggur. Apa itu menganggur? Orang yang memetik anggur, menganggur. Sedangkan di sini mengapel. Nanti datang bulan Syakban ke depan, saya sudah dapat beberapa undangan untuk kegiatan kenduri terhib Ramadan. Ada undangan menyambut bulan suci Ramadan. Masuk bulan Ramadan itu setiap sore ada undangan kenduri buka puasa. Bahkan ada yang tidak sempat menanti sore, cocot uro kenduri itu. Ada irab-irab sapol PP ngoweha tengok kenduri je lah, menyandung semangat kenduri itu. Datang Idul Fitri ada open house, ada acara halal bihalal. Datang bulan Zulqi'dah nanti ada acara kenduri pelepasan jemaah haji. Datang bulan Zulhijjah ada kenduri kurban di mana-mana. 12 bulan 12 kali kenduri. Itu belum kenduri harian, ada yang lahir anak kenduri akikah, ada yang sunat kenduri khitanan, ada yang kawin kenduri kawin. Tapi kenduri itu sehari-hari sampai orang meninggal dunia, kendurinya 7 hari sampai 10 hari berturut-turut. Makanya hidup di Aceh ini bila terlalu berat mencari nafkah, tinggal kita berdoa saja agar di kampung kita setiap pekan ada yang meninggal dunia. Yang tinggal tersetel urat Malaya, insya Allah perbaikan gizi akan berjalan. Ini kenikmatan hidup di Aceh. Tapi syaratnya harus dekat-dekat dengan imam masjid. Maka setiap salat subuh datang paling awal, duduk dekat dengan imam, selesai wirid jangan keluar. Kita bisik imam, ronyo pandang kenduri imam. Tinggal sesuaikan pakaian saja, pakai kain sarung, baju seluk belanga dengan kopiah, insya Allah masuk nomor urut jadi untuk makan kenduri. Kenapa ya kan? Nyen mano engkang-kang-kang gitu ya. Menyetaduk bineh tengku imam, nyen bagian perbaikan gizi habis-habis. Karena tengku imam nyen hidang ci paling utama kan. Matengku kan jaim mecut jaga-jaga wibawa. Nyen ci bagian yang duk babineh yang pabe. Ini pengalaman kami selama di pesantren. Alhamdulillah. Maka salawat salam kita kepada Rasulullah. Beliau yang ajarkan kita kehidupan itu, kenikmatannya bukan tentang rumah besar dan mewah, bukan harta yang banyak dan melimpah, tetapi ketika kita hidup bertetangga dan masih ada tegur sapa. Kita keluar dari rumah ada yang menyapa, kita pulang ada yang menyapa. Sekalipun pangkat tinggi, jabatan luar biasa, kalau sudah tidak lagi ada yang menegur dan menyapa, itu adalah penghinaan terbesar. Maka saya pernah melihat ada seorang pejabat struktural level provinsi dari institusi vertikal. Beliau itu saking berwibawanya ketika sedang berkuasa, saya masuk ke kantor beliau seolah-olah berbicara itu kita berdosa, saking berwibawanya. Sampai akhirnya beliau pensiun. Suatu hari hadir di kampung saya, ada undangan kenduri walimah. Beliau datang dengan istri, mengemudikan mobil sendiri, parkir sendiri, turun sendiri, jalan berdua dengan istri. Tidak ada yang menyambut, tidak ada yang menyapa. Disuguhkan makanan piring oleh panitia. Beliau pegang piring sambil tengok kanan dan kiri, tetap tidak ada yang menyapa. Beliau kembalikan piringnya, beliau duduk sampai istri beliau selesai makan, ajak kembali suami naik mobil dan berangkat. Dalam hati saya membatin,
Ya Allah, beginilah nasib seorang yang sedang berkuasa, sangat-sangat berwibawa, tidak mau berkomunikasi dan bertegur sapa. Maka cukuplah seragam dan jabatan kita menjadi angker. Kita tidak perlu ikut-ikutan angker, nggak perlu panjangkan kumis sambil putar-putar kumis depan orang. Kayak solo, tidak bisa. Ternyata tegur sapa. Tapi ternyata tegur sapa sekarang ini menjadi langka. Dan itu bahkan menjangkiti akademisi. Suatu malam saya selesai sholat isya dan pengajian di sebuah masjid di Banda Aceh. Ketika keluar dari pintu karena sedang antri, agak sedikit ramai, ada seorang akademisi di depan saya. Gelar akademiknya S3, doktor. Agak sedikit lama, saya sapalah beliau. Sehat Pak? Hanya sapaan sederhana, sehat Pak? Kami yang sedang sama-sama menghadap ke depan, tiba-tiba beliau balik badan menghadap ke arah saya dengan serius. Hanya sekedar untuk menjawab, menyo hana sehat lendengku, hana mungkin merumpok ngandran itu. Maik nyonya jawaban dah harap. Ya. Sehat Pak. Beliau balik badan menghadap ke arah saya, hana sehat lendengku, hana mungkin merumpok ngandran itu. Nya lagi menggugat pertanyaan adanya. Ya Allah, tinggal menurut hati manusia. Andai kata orang seperti ini jadi tetangga kita keluar dari rumah di pagi hari ketika akan menuju tempat kerja, melihat beliau duduk di teras dengan istri, kita terus apa? Hai pubutnya, sekedar basa-basi. Mungkin jawaban yang akan kita terima, pubuta ke? Padahal kita tidak bertanya karena tidak tahu. Kita bertanya hanya membangun komunikasi, bertegur sapa. Maka ini penderitaan. Maka kebahagiaan hidup itu sederhana saja. Yang pertama, di rumah kita pulang disambut, dan yang kedua saat kita keluar bertemu tetangga kita disapa. Sederhana saja. Makanya kebahagiaan rumah tangga berpulang kepada istri. Saya selalu sarankan agar di rumah itu ruang depan dijadikan sholatul istiqbal, ruang penyambutan. Orang yang datang disambut dengan hangat, bukan digugat dengan pertanyaan. Sekarang ini banyak ruang depan rumah berubah fungsi menjadi ruang interogasi. Suami baru pulang langsung diinterogasi seperti penyidik bertemu tersangka. Nyan ho ni jak bono, pandai pejobu cau do, ngentang pejobu padung kabeh peng. Bayangkan suami pulang disambut dengan gugatan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat suami akan pulang lewat pintu belakang. Kita mau nyelang kamar ge juga dah, ge preh kali rumah sampai tengah malam. Patlah kau kamu gerong-gerong kamu lompok. Kenapa? Karena ruang depan menjadi ruang interogasi. Ubah fungsinya menjadi ruang penyambutan. Bila perlu lengkap dengan pelaminan, suami yang baru pulang disambut dengan prosesi pesiju. Kalau begitu kita lakukan, insya Allah suami yang berangkat ke kantor sebelum sampai ke kantor sudah pulang lagi. Kenapa? Karena ada yang pesiju di rumah. Hanya tewa merompok penyidik. Ini kehidupan. Di dalam rumah tangga kita pulang disambut, begitu keluar dengan tetangga bertegur sapa. Maka tradisi tegur sapa dengan tetangga tersebut dihidupkan kembali. Bila perlu diancam hukuman orang yang tidak membalas tegur sapa. 3 kali tidak bertegur sapa diusir dari kampung, agar kampung kita menjadi kampung yang ramah. Jadi ramah damah lah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara minum Nabi. 3 kali teguk, baca bismillah, teguk alhamdulillah, baca bismillah, teguk alhamdulillah 3 kali. Ini cuma di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Punya rumah 3 jam habis insyaallah. Karena orang yang duduk di depan harus memberikan keteladanan. Hanya du iliku hanya contoh menglimang. Makanya pendidikan kita di Indonesia ini gagal bukan karena tidak adanya Tutwuri Handayani. Gagalnya pendidikan di Indonesia karena tidak adanya Ingarso Sung Tulodo yang di depan yang memberikan keteladanan. Ini kan 3 slogan pendidikan di Indonesia. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Siapa yang menyampaikannya? Orang Aceh. Siapa orangnya? Ki Hajar. Dari mana asalnya? Dewantara. Dewantara itu sebuah kecamatan di Aceh Utara. Ki Hajar Dewantara. Beliau hijrah ke Pulau Jawa, maka beliau pandai bahasa Jawa. Maka kalau orang Aceh tidak maju pendidikan, Ki Hajar akan mengubah daerahnya menjadi Ki Hajar Majapahit, bukan lagi Dewantara. Hanya orang Aceh.
maka duduk di depan tampil memberikan keteladanan. Rasulullah itu teladan kita. Beliau kalau ingin kaya, beliau bisa menjadi manusia yang sangat kaya. Warawadathul jibalu an takuna lahu dhahaban fa'aba. Bukit Uhud merayu Nabi untuk semuanya berubah menjadi emas dan sertifikatnya milik Nabi, tapi Nabi menolak. Beliau tidak ingin umatnya melihat bahwa standar sukses adalah punya gunungan emas. Beliau tolak. Hidup dalam keadaan miskin, tapi Nabi tidak miskin. Beliau kaya. Saking kayanya, diriwayatkan Nabi keluar dari rumah dengan membawa uang 10 dirham, 1 dinar. 1 dinar itu ukuran sekarang sekitar 1,5 mayam. Dengan harga emas 3,5 juta, mungkin sekarang 1 dinar itu hampir 5 juta rupiah. Kita anggaplah 4.500.000. Beliau keluar ke sebuah toko untuk membeli sehelai baju yang harganya 4 dirham. 1 dirham 450.000. Baju Nabi seharga 1,5 juta. Nyantona dia baju itu juta dengar. Ini baju Nabi. Tapi baju yang seharga 1,5 juta tersebut tidak menjadikan beliau sombong dan tidak berinteraksi. Beliau keluar dari toko tersebut, mereknya belum dilepas. Tiba-tiba datang seorang pria bertelanjang dada berucap, "Ya Rasulullah, uksuni fa inni arid." Berikan pakaian untukku karena aku dalam keadaan bertelanjang. Itu hanya telanjang dada saja. Tanpa berpikir panjang, Nabi lepaskan bajunya, dipakaikan kepada anak muda tersebut. Menyedekahkan baju seharga 1,5 juta tanpa berpikir. Nabi kaya tetapi tidak tampil mewah. Nabi hebat tetapi beliau tidak jumawa. Kita tidak kaya tapi mewahnya luar biasa. Semuanya ditutup dengan utang. Habis bayu cicilan man. Nah gaji 5 juta sebulan tinggal 75.000 lah berkening. Kenapa? Untuk menutupi gaya hidup yang mewah ini. Nauzubillah. Ini kekayaan Nabi. Nabi itu sangat kuat. Saking kuatnya, berkuasanya, beliau bisa tangkap iblis dicekek. Maka dalam riwayat, suatu hari Nabi datang ke masjid untuk sholat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi melihat iblis. Ini induknya jin, nang jin, iblis. Sama seperti Nabi Adam pada manusia, sedang menggoda seorang sahabat beliau yang sholat. Nabi tangkap iblis tersebut, dicekek di lehernya. Apa kata Nabi? Sampai lembabnya lidah iblis yang terjulur terasa di tanganku. Saking kuatnya Nabi. Itu jangan jin mentang yo, nyo iblis gerak Nabi. Apa kata beliau? Laula da'watu akhi Sulaiman la rabattuhu fi siwaral masjid yal'abu bihi wildanul Madinah. Kalaulah bukan teringat doa saudaraku Sulaiman. Para nabi itu semuanya bersaudara. Semua dari silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaulah bukan karena doa saudaraku Sulaiman, sungguh aku ikat iblis itu di tiang masjid dan dijadikan mainan oleh anak-anak kota Madinah. Apa doa Nabi Sulaiman yang Nabi ingat? Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkan untukku sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh seorang manusia pun setelahku. Allah taklukkan kepada Nabi Sulaiman iblis dan jin yang bekerja untuk membangun istana dan berperang atas nama beliau. Kekuasaan Nabi Sulaiman tidak mampu dimiliki oleh seorang manusia pun setelahnya. Sehebat apapun Presiden Amerika dengan semua persenjataan canggihnya, kalah dibandingkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkuasa sampai taklukkan jin, sedangkan penguasa-penguasa sekarang ditaklukkan oleh jin. Nya koru galak kekuasaan lewatnya pengaruh jin tu. Makanya kantor pendopo gubernur Aceh itu terpaksa diproteksi dengan Asmaul Husna supaya tidak masuk jin. Yang cijak pun dawa kan. Yang tuliskan Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Keliling pendopo. Kenapa? Agar tidak masuk jin. Cuma gubernur yang masuk pendopo lupa sebelum pasang Asmaul Husna, jin yang di dalam tidak dikeluarkan. Maka yang luar hanya tabung, yang dalam hanya dibihim. Mukurong ke jin ini, maka sesama jin tidak boleh saling mendahului.
Nabi Sulaiman taklukkan jin, tapi sekarang penguasa ditaklukkan oleh jin. Nafsu untuk berkuasa. Yang mampu meruntuhkan kekuasaan jin pada pemimpin adalah keinginan untuk berkhidmat kepada rakyat. Maka kita didoakan oleh Nabi dengan ucapan, Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau berikan kekuasaan ke atas kami. Siapa? Orang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Makanya nanti 14 Februari siapapun kita yang punya hak suara datang ke TPS terdekat. Apa itu TPS? Tempat pembuangan sampah. Bukan, tempat pemungutan suara. Datang ke bilik-bilik suara terdekat untuk memberikan hak konstitusi kita. Ini hak, bukan kewajiban. Apa makna hak? Bila tidak digunakan, tidak bisa dihukum. Dalam hukum negara demikian, dalam pandangan agama juga tidak berdosa. Tetapi apabila orang-orang yang baik, yang taat, yang jemaah masjid, yang menjaga salat tidak ikut memberikan hak suara, maka yang akan memberikan hak suara adalah orang-orang yang jahat, yang tidak dekat dengan masjid dan tidak menjaga salat, apalagi berjamaah. Ketika nanti terpilih pemimpin yang tidak takut kepada Allah dan tidak sayang kepada rakyat, maka kita yang punya hak suara untuk memilih orang yang baik akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Kamu punya hak, kenapa tidak kamu gunakan? Inna sam'a wal absara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan pemahaman, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka datang sedemikian pentingnya memilih pemimpin, sehingga bila ada yang meninggal dunia di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di pagi hari, tunda proses penguburannya, sekalipun yang meninggal dunia adalah Pak Kecik, sekalipun yang meninggal dunia adalah Imum Cik, sekalipun yang meninggal dunia adalah Ketua BKN. Tunda dulu. Kenapa? Orang meninggal tidak akan berbuat kerusakan apa-apa, tapi menunda proses pemungutan suara berpotensi menyebabkan sengketa sepanjang masa. Legalitas tentang keabsahan pemilihan itu bisa digugat kembali. Jangankan Pak Kecik, Imum Cik dan Ketua BKN, bahkan Rasulullah meninggal dunia di hari Senin. Ditunda proses penguburan beliau sampai ke hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Kenapa? Karena belum terpilih pemimpin pengganti beliau. Begitu Abu Bakar terpilih, agenda pertama beliau setelah inaugurasi pidato kepresidenan adalah melaksanakan tajhiz jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti jangan ada keluarga yang menggugat, ini kenapa Pak Kecik, kenapa Pak Imam Cik, kenapa BKM, kenapa panitia tajhiz mengabaikan orang tua saya meninggal dunia, suami saya meninggal dunia, istri saya meninggal dunia, anak saya meninggal dunia. Bukan, itu karena ada prioritas untuk mendahulukan pemilihan pemimpin. Maka jangan mainkan hak suara kita. Oh, kita putus asa, hei terjajuk suara yang juk pemimpin awak nyancit. Siapapun jadi pemimpin kehendak Allah Ta'ala, kita hanya menjalankan ikhtiar. Kalaulah yang jadi pemimpin harus sesuai dengan ketentuan, yakinlah bahwa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Allahumma ghafir lahu, mustahil jadi presiden di Republik Indonesia. Kenapa? Karena Presiden Republik Indonesia disyaratkan oleh amanat undang-undang wajib sehat lahir batin. Maka ketika Prabowo Subianto, Wiranto, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, mereka diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, pakai kimono, keluar masuk ruangan, diperiksa mata, diperiksa telinga, diperiksa hidung, diperiksa mulut, sampai cemekam diperiksa. Saya berpikir saat itu, ya Allah, kalau seketat ini pemeriksaan kesehatan calon presiden, bagaimana Gus Dur bisa lewat? Andai kata Gus Dur diperiksa kesehatan dari tempat parkir tidak lewat. Beliau ditarik dari depan, istrinya didorong dari belakang. Tapi ketika Allah berkehendak Gus Dur jadi presiden, 250 juta rakyat Indonesia lupa menyuruh Gus Dur periksa kesehatan. Kenapa? Kehendak Allah. Dah pekem lepah bangai orang Jawa, orang buta aja presiden. Allah balas orang Aceh.
ketika Abu Doto Zaini menjadi gubernur, dilantik penjabat di kantor gubernur. Di antara pejabat yang dilantik ada seorang yang sudah meninggal dunia selama setahun. Katito Nabi Humu ilantik je pejabat. Untung beliau tidak hadir pada acara pelantikan. Kalau sempat hadir, bukan hanya pelantikan bubar, bahkan ada berapa orang yang menyusul beliau. Kenapa? Kalau Allah sudah berkehendak seorang jadi pemimpin, jangankan tidak punya ijazah dan sertifikat, jangankan sakit dan kurang sehat, bahkan nyawa tidak diperlukan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Maka sering-sering baca ayat ini, kita akan jadi pemimpin. Saya sudah buktikan, saya baca ayat itu hampir setiap hari. Hari ini saya menjadi wali kota dan sampai sekarang belum ada PJ ya, karena tidak ada APBK-nya. Mama jika tingkat bupati, gubernur disaparnya Pak Wali yang hebat. Yang penting kan nan tak kai. Embung bertega insya-Allah. Maka ini pemimpin. Kedudukan pemimpin nomor satu yang Allah berikan naungan di akhirat apabila pemimpin ini adil. Makanya Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai pemimpin, beliau fokus untuk mengurus rakyat, beliau abaikan ibadah-ibadah sunat. Beliau sangat berkeinginan untuk menjadi muazzin. Kenapa? Karena muazzin itu fadilahnya sangat besar. Atwalun nasi unuqan yaumal qiyamati al muazzinun. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah para muazzin. Lagi jerapah nak kan? Lagi tiang tangan kan? Karena ini bahasa Arab, ada lawazin. Apa makna panjang leher? Kepalanya tinggi sekali. Dia bisa melihat semua orang dan semua orang bisa melihat dia. Saking tingginya fadilah ini, Sayyidina Umar berkeinginan untuk menjadi muazzin. Sahabat-sahabat Nabi ingin didaulat untuk menjadi muazzin, tapi Nabi menunjukkan seorang mantan budak yang bernama Bilal bin Rabah. Kulitnya hitam legam, yang putih cuma mata dengan giginya saja. Ditunjuk Bilal jadi muazzin. Orang-orang Arab ini kecewa. Mereka kemudian berucap, ala yajidu Muhammadun siwa hadzal ghurabil aswad yu'azzin. Apakah Muhammad tidak menemukan seorang manusia selain daripada burung gagak hitam ini untuk kumandangkan azan? Bahkan Bilal tidak dianggap manusia. Sudah burung gagak disebutkan warna hitam, padahal sampai sekarang tidak ada burung gagak yang albino. Hitam mandung. Apa jawaban Nabi? Saat itulah diumumkan deklarasi Madinah. Ala fa inna kullakum min Adam wa Adam min turab fala fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ketahuilah, semua kalian berasal dari Adam, dan Adam Allah ciptakan dari tanah. Maka tidak lebih bangsa Arab daripada bangsa Ajam kecuali karena derajat takwa. Bilal. Maka azan, muazzin itu luar biasa. Sebenarnya di dalam masjid, kalau kita paham syariat, kita lebih memilih menjadi muazzin daripada imam. Karena muazzin tidak ada risiko, imam ada risiko. Batal salat, imam tanggung risiko. Tidak pernah dibebankan kepada muazzin. Muazzin itu dapat pahala sebanyak jamaah yang datang mendengarkan kumandang azannya. 2 orang datang dia dapat 2 pahala. 10 orang datang dia dapat 10 pahala salat. 100 orang datang dia dapat 100 pahala. Maka banyak muazzin setelah kumandang azan, dia tunggu melihat berapa banyak orang datang. Begitu melihat ada lebih dari 50 orang datang, langsung dia pulang enggak salat. Hani temayang ni. Ini apa kan temayang ni? Kacip pahala tu 50 orang jawab. Ini muazzin. Harusnya kita berebut untuk menjadi muazzin, bukan berebut menjadi imam. Tapi justru karena ketidakpahaman kita, saat diminta kesediaan untuk kumandang azan, justru kita tersinggung. Awai tajak masjid, menantruk wati azan, ngepegah oleh Tengku Musliadi, Tengku nak tolong bang jat. Mbak keyu. Tepeh perasaannya. Seolah-olah penghinaan saat kita diminta kesediaan untuk azan, padahal itu adalah sebuah kehormatan. Ini muazzin. Sedangkan imam hanya kehormatannya tinggi, risikonya besar, pahala tidak bertambah. Tapi kan salat berjamaah fadilahnya 27 sama untuk imam dan untuk makmum.
Tidak disebutkan oleh Nabi salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri berbanding 27 derajat. 20 untuk imam, 7 untuk makmum. Mana? 27 sahabat, makmum 27, imam 27. Ada keadaan. Tapi muazzin dapat pahala lebih. Ini pemimpin. Sayyidina Umar tidak pernah kumandangkan azan, apalagi salat tarawih. Maka silahkan baca semua referensi. Tidak akan didapati Sayyidina Umar dalam masa khalifah beliau jadi imam salat tarawih, bahkan tidak pernah jadi makmum. Kenapa? Karena beliau sadar sebagai pemimpin ibadah memikirkan nasib rakyat lebih tinggi daripada salat sunat. Makanya pemimpin-pemimpin di Aceh mengikuti Sayyidina Umar. Hana itu main tarawih. Gubernur hana tarawih, bupati wali kota hana tarawih, kecil nah dah. Kecil tarawih. Karena kecil meridam hana kerjaan. Padahal kecil lebih raya pahala